Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton ini. Hakikat yang apa? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini udah perdebatan ini kali Jogo besi Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuah mungkin nggak sujud itu sebentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud berbadok be tangan. Jasad sebentar pun teh. Orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebentar dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Wong bolak-balik kali Jogo mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tahu ning Irak. Yang jelas yang menang gak satem orang menangis. Wah, itu menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Pak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati itu balik ning pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasadnya ruh. Tersiksa itu. Akhirnya apa mangannya kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mereka ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang. Real marai ya, bener. Kula boten. Zaman betul lho guru waras itu ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kula niku mau merasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Karena ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safa, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safa. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah, paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Ya roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik
kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal, karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa, karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan, karena roh kembali. Walhasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, soalnya niku tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terawat power cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Dadi ya kentur. Kali coba mantan preman gak cepat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah cepat iki ora itu. Premane kumat. Ya ta preman gak cepat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah, bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh sampai Umar. Apa malah aku mau jenggone Muhammad, jenggone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Enteni, Des. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan caranya Ali juga gak percaya wis kandhane. Ora mesti kali dengan lha ora apa ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora itu Yahudi Muslim. Ali itu Gustur. Ada Gustur lah itu dia tenang. Ali kan ngoten wae ingat. Nasibnya padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru ya Gustur. Mergo ning timban nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud jangan ada cerita besok. Wah rumit, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minang. Iya bodoh tanpa pelaturan. Paham ya, rumit dah. Mana segeman, jadi kiai pinter teman-teman itu segeman. Jadi biasa, orang syariatnya sidik-sidik. Sehingga mana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sehingga orang rasanya, tentunya orang apa? Nah, meguru kula urusan ilmu semi hakikat. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, ya Bilal dia seneng aja. Badan nalpal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Ya, anak mati malah senang tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham?
Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra itu dadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ora sida dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dene ada nabi Sunan pun. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa klambenan ini bingung tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu ada kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di dhuwit bingung. Urip syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo nebak atine. Dene meriang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudina sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape bual tang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di juaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kok wani, tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima fi wujud min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jelas Gusba. Tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi nggih kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Lha Gus ning donya tak enteni mau turun ndani mati ngono lho Gus kok repot. Ijaban kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Selasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah.
Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan terus. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berkau tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering mengajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma la fi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis kowe balik ning Nabi Tatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula ngasih nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatnya tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantekan ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini? Entek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Makanya kita Islam masih mau geruduk kadang kurang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen nawar atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa meneh nak 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karuan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anu.
Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah. Kasus kula misalnya loro dia berobat. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kalau ulama fikih separuh kalau lakoni apa? Jadi kalau tetap buat ngarah obat 100%. Tapi orang Arab berubah dong kalau yang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kajian Nabi kadang kajian Nabi berubah. Kadang kajian Nabi ini kita tercincang nih tiga guyonan. Wah lagi ilah usbu'un utwiyat. Kurang putri sing gak melok-melok. Nah bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah menganggap wahyu benar karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang solate itu deh, maksudnya penanganan solate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan. Tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa mana saya kira ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saya ini bayangkan. Ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kalau terus dulu wahsi lah wong bentuk, lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi cek bentuk ini igabus dicincang. Paham ya? Lu ini kita artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isawai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi cek goblok gabus lebih cincang. Nah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kalau tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggak apa? Sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pengiran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk piala. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini mau pelajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang nggak jangan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasade ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama.
Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati apa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi batu besar, itu Allah ketika di pangeran, ya malaikat mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gadus goblok sing nggak ngono. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo jeneng kok semua sampean kiaskan saja. Wong dibius wae saya gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbu itu apa? Jadi kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda kok liver. Lah liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, momennya yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan malah mikir, utang temen entah gue mikir duit.